Firman Tuhan hari Shalom. ke-15, 15 Januari Selamat tahun pagi dan salam sehat untuk kita 2025, semua. Kitab Selamat Mazmur berjumpa pasal kembali di 86 channel ayat 16, TBKK perikop, doa Jati mohon Ketinambunan. pertolongan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-15, tanggal 15 Januari 2025, diambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat yang ke-16. Dengan perikop adalah doa mohon pertolongan. Sebagai nats atau ayatnya adalah, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Itulah firman Tuhan hari ini. Dan bacaan pagi diambil dari Yosua pasal 8 ayat 30 sampai dengan 35. Dengan perikop, hukum-hukum Tuhan dibacakan di Gunung Ebal. Dan bacaan malam diambil dari Roma pasal 3 ayat 19 sampai 20. Hukum-hukum Yahudi berlaku untuk seluruh dunia, dan seluruh dunia dapat dituntut oleh Allah. Hukum Tuhan menunjukkan dosa manusia. Itulah firman Tuhan pada hari ini, baik bacaan malam, baik bacaan pagi, dan juga ayat hari ini. Sekarang kita masuk dalam pedoman bulan Januari. Ini tetap kita sampaikan karena selama bulan Januari inilah topik kita, dengan topik yaitu panggilan kesatuan dalam panggilan. Artinya ada kebersamaan dalam panggilan. Pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kesatuan panggilan itu dipakai dalam pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Apakah panggilan dia sebagai pendeta? Apakah sebagai jemaat? Apakah sebagai penatua? Ada kesatuan panggilan untuk melayani kemuliaan Tuhan. Itulah intinya dari topik ini. Kemudian dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Ya. Dikatakan begini, karena semua seperti tubuh manusia satu. Ya. Dan banyak anggota-anggotanya. Dan segala anggota itu walaupun banyak merupakan satu tubuh. Demikianlah Kristus. Ini adalah digambarkan oleh Paulus, ya, Rasul Paulus, bahwa tubuh manusia itu dicontohkan dengan tubuh Kristus. Ya. Kenapa dicontohkan dengan tubuh manusia? Karena tubuh manusia itu banyak fungsi yang ada di dalamnya. Alam sadar, panca indera, alam bawah sadar, pikiran, bekerja sama dengan jantung dan otak. Dan itu bergabung dengan alam sadar, yaitu panca indera, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, panca indera ini, ya, apa tujuannya dan ditetapkan dalam pikiran kita, otak, alam bawah sadar. Otak bekerja dan diproses oleh jantung, detakan jantung. Nah, sehingga mereka merupakan konsepsi sistem, saling berhubungan, saling memengaruhi, saling menentukan, saling mendorong, dan saling bekerja sama, saling bersinergi. Itulah manfaat semua anggota tubuh berada dalam satu kesatuan. Demikian juga
Kristus dikatakan oleh Paulus. Karena menurut ahli teolog bahwa tubuh Kristus itu identik dengan bait suci. Artinya rumah Tuhan, itulah tubuhnya, ya. Nah, di dalam rumah Tuhan itu terdiri dari beberapa komponen. Ada pengkhotbah, ada liturgis, ada penatua, ada seksi kor, ada jemaat, ada pemusik. Dan semua itu bergabung menjadi satu adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dan itu semua kalau dikatakan dalam Kristus yang sudah dibaptis. Jadi tidak ada orang yang tidak dibaptis berada dalam rumah Tuhan. Semua itu sudah dibaptis. Nah, kecuali ada jemaat-jemaat lain dibaptis itu setelah dewasa. Namun kalau di dalam Huria Kristen Batak Protestan HKBP, dibaptis itu berumur bisa 1 bulan, ya, bisa. Bahkan 8 hari pun begitu lahir itu sudah bisa dibaptis. Sama dengan waktu Yesus 8 hari dia disunat dan dibawa ke rumah Tuhan. Nah, jadi inilah persamaan tubuh manusia dengan rumah Tuhan. Satu kesatuan, saling berhubungan, saling menentukan, saling memengaruhi, dan saling bersinergi. Artinya, di sana tidak ada inferior, merasa direndahkan, merasa dikucilkan. Dan tidak ada superior, atau orang yang merasa dia segalanya, kalau bukan saya tidak jadi. Tidak ada itu. Atau tidak ada superhero, atau merupakan seolah-olah dia pahlawan. Sayalah yang membuka gereja ini dan saya, tidak ada itu. Semua sama di mata Tuhan. Itulah dikatakan Paulus sama dengan tubuh Kristus. Tubuh manusia disinonimkan dengan tubuh Kristus. Baik suci. Jadi tubuh ini pun tidak bisa berkata, jantung saya tidak bekerja, saya diam dulu istirahat, nggak bisa. Atau tangan, kalau bukan saya yang mengambil, tidak bisa kalian, tidak bisa. Baik tangan, bau, mata maupun telinga, semua itu adalah satu kesatuan menjalankan satu tugas kehidupan manusia. Demikianlah tubuh Kristus yang disinonimkan dengan gereja atau bait suci. Dan di situ terdiri dari beberapa kumpulan yang sudah dibaptis dan mereka dari satu kesatuan memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah topik kita dalam 1 bulan, tapi yang perlu kita kuatkan di sini adalah celebration different. Mari kita rayakan perbedaan dan wujudkan sinergi. Itulah topik dalam Januari, supaya semua HKBP berfokus pada hal ini. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Nah, perikop hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 16. Doa permohonan pertolongan. Jadi doa mohon pertolongan dari Daud. Nah, kalau kita melihat perikop ini, doa mohon pertolongan dari Daud. Pertanyaan bagi kita, apa makna dan pesan moral dari ayat tersebut? Ya, coba kita lihat. Saya mencoba melihat bahwa makna daripada ayat ini adalah menggambarkan, ya, sangat pentingnya berdoa dan meminta pertolongan Tuhan dalam situasi yang sulit di mana kita membutuhkan, ya, dari dukungan dan juga adalah penghiburan dari Tuhan.
kita butuh penghiburan dan dukungan dari Tuhan. Maka perlu di sini berdoa dan meminta pertolongan Tuhan dalam situasi yang sulit. Itulah makna daripada perikop ini. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa belajar dari pengalaman Daud, kita sudah tahu makna pentingnya berdoa dan meminta pertolongan karena dalam kesulitan, karena kita butuh penghiburan ya, butuh penghiburan dan dukungannya terhadap kesulitan kita. Nah, sekarang belajar dari pengalaman Daud ya. Sebagai gembala diangkat menjadi raja dan pemikir yang brilian. Saya katakan dia pemikir yang brilian karena ada pikiran-pikiran dia yang benar-benar dihargai oleh Allah yang sangat-sangat mulia. Nah, dan ditetapkan oleh Tuhan Allah sebagai sumber Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah mengapa saya katakan bahwa Daud ini adalah merupakan pemikir. Akibat jalan pikirannya langsung diberikan apresiasi oleh Allah melalui Natan. Itulah mengenai Daud. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Pesan moralnya adalah kita diajarkan untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Itulah pesan moralnya. Dalam setiap keadaan, situasi, bahwa Tuhan adalah penyelamat dan pelindung ya, yang selalu dapat diandalkan. Jadi Tuhan penyelamat dan pelindung yang selalu dapat diandalkan. Nah, jadi itulah diajarkan buat kita selalu bergantung kepada Tuhan. Karena dengan kita bergantung kepada Tuhan, semua persoalan yang kita hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, dan kemudian bahwa Tuhan penyelamat, pesan ini dalam ayat ini sangat relevan ya, kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang menghadapi tantangan. Jadi kalau ada tantangan yang kita hadapi, ini sangat relevan bahwa Tuhan adalah penyelamat dan pelindung yang selalu dapat diandalkan. Artinya Dia bisa hadir setiap saat kita butuhkan. Nah, kemudian kenapa teladan Daud ini begitu penting untuk kita simak ya. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 23 ayat 6 ya. Nah, kita lihat bahwa pasal 23 ayat 6 ya, teladan daripada Daud. Pasal 23 dikatakan, Tuhan gembalaku, aku tidak kekurangan. Itulah perikopnya. Namun di ayat 6 dikatakan ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi seumur hidup Daud hanya kebajikan dan kemurahan mengikuti dia seumur hidupnya. Artinya selama dia masih hidup, kebajikan dan kemurahan. Inilah role model yang perlu dicontoh banyak raja-raja dengan kebajikan dan kemurahan Daud.
yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dikatakan, aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau dia diam di rumah Tuhan sepanjang masa, artinya ya, rumah Tuhan itu adalah diri dia. Nah, jadi kenapa Paulus mencontohkan rumah Tuhan itu adalah manusia? Inilah Daud yang mengatakan, dan aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu bukan bait suci. Apakah dia di bait suci terus selamanya? Tidak. Sepanjang masa dia di rumah Tuhan adalah dalam dirinya. Nah, inilah ada kaitannya dengan Paulus mengatakan bahwa ya, disinonimkan rumah Tuhan itu Kristus sama dengan tubuh manusia. Ini Daud mengatakan, aku diam di rumah Tuhan selama-lamanya, sepanjang masa. Ya, dia di rumah, berarti dirinya sudah dianggap rumah Tuhan. Nah, makanya karena dirinya adalah rumah Tuhan, maka dikatakan kebajikan dan kemurahan ya, mengikuti aku seumur hidupku. Itulah kehebatan daripada Daud yang sangat pemikir ulung, ya, sangat pemikir ulung. Nah, kemudian dalam firman Tuhan dalam pagi ini ya, mengingatkan bangsa Israel setelah menang mengalahkan Kanaan di Ai. Nah, jadi ini diambil di dalam bacaan pagi, yaitu kitab Yosua ya. Kitab Yosua. Nah, mereka mengucap syukur dipimpin oleh Yosua. Jadi ada kaitannya dengan perikop hari ini, bahwa doa mohon pertolongan Tuhan. Dan ini juga dijalankan oleh Yosua. Begitu dia menyelesaikan masalah terhadap Akan yang bersalah dan berdosa, akhirnya Tuhan reda kemarahannya dan mereka ditolong oleh Tuhan, sehingga mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam hal ini ya, dan berhubung dengan bacaan malam ya, Roma 3 ayat 19 dan 20, juga ini menyangkut masalah Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel ya, dengan hukum-hukum adalah ditaati oleh seluruh dunia, dan hukum-hukum itu menunjukkan dosa atau kesalahan. Nah, sehingga dengan demikian maka sadar Allah berhak untuk menghakimi, karena sudah ditaruh hukum, orang mengerti dan berhak dihakimi. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi Yosua ya, dengan membacakan hukum-hukum Tuhan di Gunung Ebal sebagai tanda kesetiaan umat Israel kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel ini apabila mereka sudah lepas dari sesuatu penindasan, mereka pasti memuji dan memuliakan Tuhan. Di sini juga Yosua dibacakan kembali hukum-hukum Tuhan. Nah, kita lihat juga pembacaan hukum Tuhan sampai 7 hari, yaitu ahli hukum Taurat atau ahli hukum agama siapa? Esra. Waktu sudah mulai membangun Yerusalem setelah pembuangan dari Babel, dia berkumpul ya di Yerusalem, dipimpin oleh gubernur Nehemia dan juga Esra yang mencoba membangun bait suci kembali di Yerusalem. Dan setelah dibangun, dibacakanlah hukum Tuhan itu sampai 7 hari. Dari pagi sampai setengah hari khusus membaca hukum Tuhan. Coba.
Semua dibaca. Berarti satu kitab itu. Hukum itu semua dibaca berikut implementasinya. Sehingga bangsa Israel menjadi sangat-sangat setia setelah pembuangan dari Babel. Dan bahkan pada saat itu, pada waktu diadakan pesta Pondok Daun, Nehemia sebagai gubernur Yudea dipilih oleh Raja Babel. Dia mengumumkan kepada semua bangsa Israel. Waktu pesta Pondok Daun itu ribuan orang. Dan dikatakan, semua bangsa Israel berdiri. Tidak termasuk dengan bangsa asing sebagai hamba atau khusus bangsa Israel. Di hari ke-8 disuruh berdiri semua. Dan begitu disuruh berdiri, mari kita memohon ampun kepada Tuhan. Itulah kehebatan daripada Israel. Setiap mereka mendapat tekanan, pada saat itu juga mereka akan mendapat ilham dan mencoba recover untuk kembali kepada Tuhan. Jadi sangat cepat. Nah, di sini pun ya, Yosua begitu memenangkan Ai, orang-orang Kanaan, dia langsung membacakan hukum-hukum Tuhan di Ebal, di Gunung Ebal. Kenapa? Apa fungsinya dia membacakan itu? Karena mereka mengingatkan kembali kesetiaan. Jangan sampai terjadi seperti Akan. Karena di bangsa Israel, satu orang yang bersalah itu bisa berakibat kepada semua. Contoh, waktu Akan mencuri baju ya dari musuh-musuhnya dan mengambil emasnya, mengambil peraknya, harusnya dimusnahkan tapi diambil, disimpan di kemahnya. Allah melihat, lu kenapa ini membawa ini? Tapi Yosua tidak tahu. Setelah Yosua sujud kepada Allah karena pimpinan mereka, karena angkatan perang dia yang dikirim 3.000 orang itu dipukul mundur oleh Ai, dan bahkan ada mati 36 orang. Kenapa? Karena Allah tidak berpaling kepada mereka, tidak berpihak. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kita, memang Allah bisa-bisa membiarkan atau tidak berpihak. Nah, jadi cobalah, sekecil apapun kesalahan itu, mari kita hilangkan. Nah, di sini Daud minta doa pertolongan. Nah, dalam perikop bacaan malam dibacakanlah hukum-hukum Tuhan oleh Yosua di Gunung Ebal. Tanda kemenangan mereka melawan Ai yang sudah mematikan 12.000 tentara daripada Ai, yaitu orang Kanaan. Nah, demikian juga hukum-hukum itu di dalam bacaan malam dalam Roma ya, dikatakan bahwa hukum Tuhan berlaku untuk seluruh dunia yang harus ditaati. Karena hukum-hukum itu dapat ya melihat semua dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi walaupun hukum-hukum itu dibacakan di sana, tapi itu berlaku bagi seluruh dunia dalam penghakiman. Nah, itulah kita lihat hubungan daripada doa mohon pertolongan dari Daud dan oleh Yosua dibacakan kembali hukum-hukum Tuhan di Gunung Ebal, dan bacaan malam adalah hukum-hukum itu berlaku bagi seluruh manusia yang ada di dunia. Dan hukum-hukum itu adalah untuk melihat dosa daripada semua orang. Nah, hukum-hukum itu memang tidak bisa menyelamatkan seseorang, maka dikirimlah juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Tujuan kedatangan Yesus untuk menyempurnakan hukum-hukum itu. Karena dikatakan tidak bisa selamat seorang pun kalau belajar hukum Taurat itu, tidak, susah. Maka Allah membuat manajemen dan memperbaiki keadaan. Maka Yesus ya menyimpulkan hukum Taurat. Karena itu bertanya kaum Farisi, ya, manakah hukum di antara 10 itu yang lebih dominan,
yang harus kami turut? Itu pertanyaan kaum Yahudi. Karena mereka tidak bisa memang diselamat dia dengan hukum Taurat itu. Pasti salah. Karena kaki, mata, tangan semua punya salah. Ya. Orang kita merencanakan saja sudah salah. Ya. Baru niat aja sudah salah. Nah, maka dikatakan oleh Yesus, tidak bisa selamat kamu dari hukum. Maka ditanya oleh kaum Farisi, mana hukum yang paling dominan? Dijawab oleh Yesus dalam Markus pasal 12 ayat 30. Hukum yang utama adalah cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Hukum yang kedua, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua ini tidak ada lagi hukum yang bisa menutupi itu. Itulah kesimpulan. Artinya, vertikal cinta kepada Allah, horizontal cinta kepada manusia. Inilah gambaran daripada salib Yesus. Vertikal kepada Tuhan, horizontal kepada manusia. Dan hukum utama, pertama dan kedua, cintailah Tuhan Allahmu dan cintai sesamamu manusia. Inilah bacaan kita pada hari ini. Nah, sekarang kita kembali pada topik hari ini, ya. Doa mohon pertolongan dari Daud. Di mana semua manusia di dunia ini harus tetap terhubung dengan Tuhan dan bersandar kepadanya untuk menerima pertolongan. Jadi dengan adanya doa mohon pertolongan dari Daud, ini adalah menggambarkan kepada semua manusia yang di dunia ini adalah terhubung dengan Tuhan melalui doa. Nah, sekarang dalam hal ini ya, dan hal-hal tersebut di atas, ya, maka tiba saatnya dengan adanya doa mohon pertolongan tadi, kita coba mengevaluasi dan membuat suatu conclusion atau sebagai kesimpulan, ya, untuk mendalami doa mohon pertolongan dari Daud. Apa yang menjadi kesimpulan kita? Saya mencoba membuat suatu pertanyaan yang sangat jeli, yaitu apa, mengapa, dan bagaimana Daud minta pertolongan dari Tuhan. Doa minta pertolongan dari Tuhan. Pertanyaan pertama kita lihat ya di sini adalah, apa yang dapat dipelajari dari sikap rendah hati dalam menghadapi tantangan hidup? Kemarin kita sudah dapat belajar bahwa doa itu adalah menggambarkan kerendahan hati, ketulusan, dan mengucap syukur. Nah, sekarang ditanya, apa yang dapat dipelajari dari sikap rendah hati dalam menghadapi tantangan hidup? Sikap rendah hati itu termasuk dalam doa. Apa? Sikap rendah hati dalam menghadapi tantangan hidup adalah cerminan dari pengajaran Kristiani yang menekankan ya, pentingnya penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Jadi pentingnya penyerahan diri kepada kehendak Tuhan, berserah kepada Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan tadi, sikap rendah hati dalam menghadapi tantangan hidup adalah cerminan dari pengajaran Kristiani. Jadi sikap rendah hati itulah cerminan umat Kristiani ya,
yang menekankan pentingnya pengarahan diri, menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Jadi apa kehendak Tuhan? Itulah yang menjadi parameter kepada kita. Nah, kemudian di sini dikatakan dalam Amsal 22 ayat 4 ya, dikatakan ya, hasil dari kerendahan hati dan rasa takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itulah yang dapat dinyatakan di sini. Nah, kemudian kerendahan hati sama dengan membuka diri ya untuk memperoleh hikmat dan bimbingan dari Tuhan. Jadi dengan kerendahan hati kita terbuka dan membuka diri apa adanya ya, untuk menerima perlindungan, hikmat, dan bimbingan dari Tuhan. Itulah arti daripada kerendahan hati. Nah, selain itu, mengajarkan kita untuk bersyukur dan menghargai setiap pengalaman, baik suka maupun duka, sebagai sarana pembelajaran. Jadi, pengalaman kita dalam suka dan duka itu merupakan pembelajaran untuk tetap merendahkan diri dan selalu bergantung kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan bahwa Yesus mengajak kita untuk belajar daripadanya. Jadi belajarlah kita kepada Yesus ya. Dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan Yesus mengajak kita untuk belajar daripadanya karena ia lemah lembut dan rendah hati. Jadi Yesuslah sebagai role model kita mencontoh dalam kerendahan hati, lemah lembut dan rendah hati, yang menegaskan bahwa melalui ketulusan hati kita dapat memperoleh kedamaian di tengah masalah ya yang ada kita hadapi. Maka dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku ya lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau kita sudah bersandar kepada Tuhan, Dia adalah lemah lembut dan rendah hati, maka contoh yang menjadi baik bagi kita dalam kerendahan hati dan lemah lembut adalah Yesus Kristus. Itulah jawaban pertama tadi. Apa yang dapat dipelajari dari sikap rendah hati dalam menghadapi tantangan hidup? Itu. Jadi kalau kita sudah rendah hati ya, hasil daripada kerendahan hati takut akan Tuhan, dan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi sudah menghasilkan, yaitu dalam Amsal 22 ayat 4 ya. Kerendahan hati membuka diri untuk memperoleh hikmat dan bimbingan dari Tuhan. Selain itu mengajarkan kita untuk bersyukur dan menghargai setiap pengalaman, baik suka maupun duka, sebagai pembelajaran. Itulah pentingnya dikatakan rendah hati dalam menghadapi situasi saat ini dengan tantangan hidup sehari-hari. Dan dengan kerendahan hati kita terbuka untuk berdoa, terbuka untuk memohon, untuk bersyukur dan melayani dengan baik, dan membuka
hikmat dan kebijaksanaan untuk berada dalam diri kita masing-masing. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2, ya. Mengapa penting untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari? Kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan dalam aspek kehidupan sehari-hari? Ini merupakan pertanyaan bagi kita. Nah, mengapa? Mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari adalah pondasi penting bagi setiap orang percaya. Jadi ini adalah merupakan tiang partunggul atau pondasi bagi kita, ya, merupakan dasar bagi kita, ya. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan dalam aspek kehidupan kita sehari-hari, ya, adalah pondasi penting bagi setiap orang percaya. Jadi orang percaya itu pondasi yang mendasari dia adalah selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak pernah dia mengandalkan kekuatan sendiri atau pikiran sendiri, tapi selalu Tuhan yang diandalkan. Seperti dalam Mazmur 23, ya, dikatakan, Tuhan gembalaku, aku takkan kekurangan apapun. Inilah pedoman kita di dalam nomor 2 ini. Mengapa penting untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan? Karena itu adalah merupakan pondasi yang mendasar bagi setiap orang. Dengan mengandalkan Tuhan adalah pondasi yang kokoh, ya, untuk menjalani iman kepercayaan kita. Jadi iman didasari pada pondasi yang kuat, yaitu mengandalkan Tuhan. Itulah merupakan suatu gambaran bahwa mengapa penting untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk menciptakan pondasi yang kokoh bagi diri kita dalam aspek kehidupan. Nah, sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk, ya, mempercayakan setiap langkah kita kepadanya. Jadi mempercayakan setiap langkah kita kepadanya, karena Dia adalah sumber kekuatan dan bimbingan kita. Jadi karena Dia merupakan sumber kekuatan dan memberikan bimbingan pada kita, maka kita mempercayakan, ya, kehidupan kita kepadanya. Itulah sifat asli daripada orang Kristen, ya, menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dia bersandar pada pondasi yang kokoh, yaitu mengandalkan Tuhan sebagai pedoman hidupnya. Nah, kalau kita lihat dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, ya, dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi jelas, bersandar kepada Tuhan adalah merupakan pondasi yang kokoh bagi kita. Jangan bersandar pada pikiran kita sendiri, seperti dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau mau jalan kita lurus, kalau mau jalan kita lancar, ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati.
ini menekankan ya bahwa pentingnya ya, penyerahan diri dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan itu adalah sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, itulah pondasi kita dan landasan kita. Ya. Ini menekankan pentingnya penyerahan diri. Kalau kita sudah bersandar kepada Tuhan, itu sudah menyerahkan diri kita. Nah, dengan mengandalkan Tuhan, seseorang akan mendapatkan kebijaksanaan dan petunjuk yang dapat ya menantikan dalam setiap langkah, terutama saat menghadapi tantangan dan kesulitan. Ya. Jadi kita lebih matang lagi menghadapi tantangan dan punya kebijakan kalau kita mengandalkan Tuhan. Apapun masalahnya, bagaimanapun ruwetnya situasi kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka itu akan terselesaikan dengan baik. Sebagai apa dikatakan oleh Daud, doa mohon perlindungan Tuhan. Jadi dalam ini kita diminta untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sebagai pondasi yang kokoh dalam aspek kehidupan sehari-hari. Sekarang masuk dalam poin ketiga. Bagaimana cara mengatasi rasa putus asa dalam situasi ya yang terasa sulit ya dan berat. Jadi di sini bagaimana cara mengatasi rasa putus asa, stres ya dalam situasi yang terasa sulit dan berat. Disinilah mengatasi rasa putus asa pada situasi yang sulit ya memerlukan penguatan iman serta pengharapan dalam Tuhan. Jadi untuk mengatasi yang sulit dan yang berat itu hanya iman yang bekerja ya. Dan ada harapan. Ada secerca harapan. Kalaupun kita sulit dalam hal ini, tapi karena pengharapan kita lebih besar, maka rasa sulit itu kita bisa lupakan. Karena dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, tabah dalam kesusahan, dan tekunlah berdoa. Berdoa dengan rendah hati, berdoa dengan tulus. Nah, kemudian dalam Alkitab ya, kita diajarkan untuk tidak putus asa, melainkan menggantungkan diri kepada Allah yang selalu ada untuk memberi dukungan. Jadi, kalau kita terasa pusing atau stres, kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir dalam situasi apapun. Dalam Mazmur 34 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi kalau kita putus asa, Tuhan itu dekat. Dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi kalau kita patah hati, jiwanya remuk, ya, Tuhan dekat kepada orang-orang tersebut. Nah, inilah makanya Mazmur mengatakan selalu minta doa, mohon pertolongan. Dan dalam Mazmur 13 dikatakan, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, ini menandakan bahwa Tuhan selalu ada memberikan penghiburan bagi mereka yang mengalami kesedihan dan putus asa. Jadi bagi orang yang putus asa,
yang stres, ingat, ada jalan keluar. Datang kepada Tuhan, selesai. Itu kuncinya. Ya. Nah, dalam situasi sulit, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan memahami penderitaan kita dan siap untuk memberikan pertolongan serta penghiburan yang kita butuhkan. Jadi Tuhan selalu siap memberikan pertolongan dan penghiburan bagi orang yang putus asa, putus harapan, dan juga stres. Ya. Selama dia bisa recover dan kembali kepada Tuhan, maka semua bisa diselesaikan. Nah, dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, ya, agar kita untuk tidak khawatir tentang apapun, tetapi segala hal melalui doa, ya, permohonan, serahkanlah permintaanmu kepada Allah, dan damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita, itu akan terjadi jawaban dari Tuhan, ya. Janganlah khawatir mengenai apapun dalam segala hal. Berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang akan diperlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucapkan terima kasih. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjadikan dan pikiranmu yang sudah bersatu dalam Kristus. Jadi yang sulit dimengerti oleh manusia, itu akan terjadi keajaiban kalau kita sudah bersatu dalam Kristus. Maka dengan perikop hari ini, dengan kerendahan hati, membuka diri Tuhan untuk masuk. Nah, seperti dalam Mazmur 50 ya, ayat 23 dikatakan, mengucap syukur dalam segala hal dan membuka jalan masuk Tuhan dalam diri kita agar kita bisa diselamatkan. Jadi inilah firman Tuhan pada hari ini. Semoga dengan firman ini kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Dengan role model daripada Daud, yang paling utama tadi kita lihat adalah bahwa dikatakan kebajikan dan kemurahan ada pada diri saya di seumur hidup, mengikuti dia seumur hidup. Dan kemudian dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan adalah dirinya. Dan rumah Tuhan menurut Paulus disinonimkan dengan diri manusia. Dan Daud juga sudah mengatakan bahwa dirinya adalah rumah Tuhan. Jadi kloplah firman hari ini untuk menyegarkan kita agar selalu rendah hati, berdoa, dan membuka hubungan komunikasi dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.